Selamat sore Tribuners, jumpa lagi di talkshow tribunkaltara.com, talkshow yang akan menghadirkan para pemimpin daerah, komunitas, dan juga tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, salah satu sosok orang nomor satu di Provinsi Kalimantan Utara. Siapa lagi kalau bukan Bapak Gubernur tercinta kita, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHM Home, yang dengan kesibukan beliau yang super padat masih menyempatkan diri hadir untuk menyapa kita semua. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk masyarakat Kalimantan Utara. Oke. Seperti yang kita ketahui, sejak tanggal 15 Februari Bapak dilantik, baik gubernur maupun wakil gubernur sudah banyak melakukan terobosan-terobosan pembangunan untuk Provinsi Kalimantan Utara. Kita akan mengupas seperti apa sih progres pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Tapi sebelum itu, saya akan menanyakan kondisi Bapak dulu yang sangat fit hari ini. Kelihatannya setiap hari berolahraga, terlihat dari fisiknya Bapak dengan aktivitas yang super padat tetap sehat. Itu seperti apa Bapak? Ya, alhamdulillah saat ini saya masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini memang saya baru selesai melaksanakan main sepak bola di Tanjung Palas, sehingga ya kondisi juga masih ada sisa-sisa capek lah, tapi tidak ada masalah bahwa kegiatan olahraga itu sudah merupakan wajib untuk saya lakukan setiap hari. Jadi seperti itu Tribuners, kegiatan olahraga adalah salah satu tips yang membuat Bapak hari ini tetap fit di tengah tuntutan kerjanya yang cukup tinggi sebagai seorang kepala daerah. Nah baik Bapak, terkait program pembangunan ekonomi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, seperti kita ketahui ada KIPI, ada PLTA Kayan. Nah kira-kira Bapak apa sih yang membuat masyarakat Provinsi Kalimantan Utara ini percaya diri untuk menarik investor masuk dari luar? Itu seperti apa Bapak? Pasti bahkan banyak investor yang akan masuk, tetapi ruang itu sudah sedikit tertutup untuk di KIPI. Jadi kalau investor mau masuk di KIPI harus melakukan kerjasama dengan 3 perusahaan yang sudah kita tunjuk untuk membangun kawasan KIPI ini. Yang awal ada 10 perusahaan, kemudian dari berbagai rapat kita ciptakan lagi menjadi 5 perusahaan, dan terakhir kita putuskan saat itu hanya 3 perusahaan yang akan mengelola kawasan ini. Salah satu perusahaan itu adalah Putra Daerah Kalimantan Utara yang ikut berpartisipasi akan membangun kawasan ini, kawasan industri hijau ini. Nah selain KIPI dan PLTA itu sendiri, kira-kira apa lagi Pak ini potensi investor untuk melirik Kalimantan Utara? Ya sebenarnya yang paling banyak dilirik saat ini adalah listrik tenaga air. Artinya energi terbarukan. Ya, dan itu dari perusahaan-perusahaan besar Eropa, Jepang, Korea, Cina itu banyak melirik untuk membangun pusat listrik tenaga air. Potensi kita di Kalimantan Utara dengan beberapa sungai besar yang kita miliki, potensinya itu 20.000 megawatt. Kita bisa bayangkan 20.000 megawatt, ya ini bisa kita seluruh Kalimantan bisa terang, bisa diterangi, seluruh Sulawesi, Jawa, bahkan kita bisa menjual ke negara tetangga. Jadi bisa dikatakan bahwa Kalimantan Utara ke depannya bisa menjadi salah satu penyangga listrik yang ada di wilayah Sulawesi maupun Kalimantan itu sendiri Pak ya. Jadi kenapa KIPI ini nanti segera beroperasi, karena didukung oleh tenaga listrik yang akan kita bangun baik di Sungai Mentarang, kemudian di Sungai Kayan. Di Sungai Mentarang ada satu bendungan di situ yang akan dikerjakan. Kemudian di Sungai Kayan ada 5 bendungan. Bahkan mungkin lebih dari 5 karena ada lagi yang memasukkan izin untuk membuat bendungan lagi di Sungai Kayan ini. Jadi memang potensi sungai kita ini sangat besar untuk menghasilkan tenaga listrik. Belum lagi sungai-sungai di Bahau, ya, belum lagi di Sajau. Walaupun dia itu hanya mungkin 20.000
2000 megawatt. bukan 2000, 200. 200 megawatt. Ya, 200 megawatt. Tapi ini kan cukup untuk menerangi beberapa kawasan desa, ya kan, yang ada di Bulungan ini. Jadi memang untuk Provinsi Kaltara bisa dikatakan di sungainya yang menjadi peluang besar kita untuk dijual keluar, Pak ya. Betul, di samping sungai ya kita banyak sekali potensi tambang di sini. Ya, kita potensi batu bara, kemudian emas, ya dengan termasuk juga bebatuan juga ada, ya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita dulu, baru kita akan mendatangkan material mungkin dari luar. Gitu. Jadi kita upayakan dalam kegiatan pembangunan ini potensi-potensi yang ada di wilayah kita itu yang kita gunakan. Potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam. Jadi di samping sungai-sungai yang potensi yang kita miliki, kita juga memiliki di sini pertanian, ya cukup menjanjikan. Kemudian perikanan apalagi, ya. Potensi ikan bandeng kita, kemudian udang kita, kepiting kita, ya, yang satu bulan bisa sampai 300, kalau kepiting 350 ton, bandeng di atas 600-700 ton. Coba kita bisa bayangkan, ya. Mudah-mudahan ini kita bisa mengelola sendiri sehingga kita bisa meningkatkan PAD ke depannya. Belum lagi kita bicara masalah tempat-tempat wisata kita yang belum tergarap maksimal, ya kan? Manakala kita garap maksimal, dikelola oleh SDM yang baik, ini saya yakin bahkan bisa meningkatkan PAD juga dan bisa meningkatkan kesejahteraan pendapatan masyarakat yang ada di sekeliling tempat wisata ini. Kita bisa bayangkan di sini kita punya gua besar sekali. Di dalam gua ada sungai. Nah ini mudah-mudahan bisa terrealisasi cepat untuk bisa kita jadikan geopark, dan wisatawan yang akan datang ke situ pasti adalah wisatawan khusus yang senang dengan gua. Dengan gua. Ya kan ada beberapa wisatawan ada senang dengan air terjun, senang dengan laut, ada juga senang dengan kebun, berbagai macam. Tapi itu semua kita punya di Kaltara ini. Jadi semuanya ada di Kaltara. Nah, menyambung tadi program-program yang sempat disampaikan Pak, kira-kira sepanjang 2 tahun ini kan kita dilanda pandemi kan ya Pak ya. Nah, kira-kira program-program yang mengalami kendala untuk realisasi pembangunan itu yang sektor di mana saja yang sangat terganggu Pak? Kita terkendala di masalah anggaran, pasti itu ya, anggaran. Selama 2 tahun pandemi ini kita terfokus anggaran itu ke kesehatan. Oh iya betul. Ya. Masalah kesehatan, COVID, penanganan COVID. Ada refocusing di situ, beberapa sumber anggaran kita refocusing untuk bisa pusatkan dalam hal penanganan COVID. Kita pernah Kaltara ini terkenal karena COVID. Kita ranking 1. Betul. Ya, ranking 1 di prestasinya nomor 1. Nomor 1 itu COVID. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di 5 besar dalam hal vaksin, ya. Kemudian juga kita sudah reda COVID ini sekarang ini. Jadi ini karena adanya kerjasama pemerintah, aparat terkait dengan seluruh masyarakat yang dalam penanganan COVID ini selalu taat akan aturan protokol kesehatan. Kemudian mereka juga taat dalam berkumpul sehingga dengan taat protokol ini akan memutus mata rantai COVID. Iya, ini Pak, mungkin sedikit saya menyinggung ke inflasi daerah Pak ya. Mungkin ini kan ibu-ibu nih banyak menjerit Pak, harga pangan semakin naik, tapi katanya pendapatan masih begitu-begitu saja Pak. Ini untuk penanganan inflasi daerah sendiri di Provinsi Kalimantan Utara seperti apa kalau dari Bapak? Ya, kalau kita bicara itu ya kita sudah berupaya, ya kita berupaya terutama dalam hal bagaimana meningkatkan kegiatan UMKM. Kita di sini saat krisis minyak goreng, ya alhamdulillah Kaltara ini tidak terlalu berdampak karena kita membuat beberapa kali pasar murah, yang menjual minyak goreng, mendatangkan dari mana pabrik-pabrik yang ada di minyak curah, sehingga kita bisa membagi minyak curah ini ke 4 kabupaten kota.
memang kita terasa juga saat itu, tapi tidak terlalu signifikan yang kita rasakan karena kegiatan-kegiatan pemerintah dengan PKK yang terus berjalan membantu masyarakat, khususnya UMKM yang membutuhkan dalam kegiatannya menggunakan bahan bakar minyak goreng. Itu sehingga mereka juga tetap aktivitas seperti biasa, kemudian produk juga berjalan, jual beli juga lancar sehingga ya tidak terlalu berdampak sangat besar untuk Kaltara. Ya, karena memang untuk inflasi sendiri di Kalimantan Utara, Tribuners seperti diketahui banyak disumbang dari tingginya harga dari bahan-bahan pokok. Tadi sudah ada pengendalian inflasi yang dilakukan, strateginya dari Bapak tadi, salah satunya dengan menggunakan metode pasar murah, Bapak ya. Nah, untuk itu seperti pada penanganan minyak goreng kemarin saat langka. Nah, Bapak main medsos nggak, Pak? Main media sosial nggak, Pak? Saya kalau medsos tidak ditangani tim ya Pak ya? Iya, tim yang menangani. Ya, jadi medsos ini kita punya tim. Kalau ada hal-hal yang perlu saya jawab, tim memberi informasi, saya berikan jawaban. Iya Pak. Jadi sering ada tanggapan itu Pak, jalan rusak. Sama ini Pak, katanya masyarakat Kaltara ini butuh mall Pak, sama bioskop Pak. Ya. Jadi begini, kalau mall itu kan membuat suatu mall ada hitungannya, ya. Iya, Pak. Ada hitungannya. Dilihat dari jumlah penduduknya. Betul. Itu pasti jumlah penduduk yang dilihat. Ya, kita misalnya membuat mall besar, kemudian yang masuk hanya 1.000 orang. Iya, betul. Ya kan? Nilai kontrak mereka bagaimana? Ya? Nah, itu menjadi perhitungan juga. Tapi artinya untuk bioskop itu kita sudah membuat 4 bioskop di Tarakan. Itu sudah hampir rampung. Oh, oke Pak. Ya, mudah-mudahan itu bisa segera operasional. Ini tinggal informasinya saya dengar ada moratorium dari asosiasi bioskop. Nah, kita harapkan supaya moratorium ini dibuka khusus untuk Kaltara. Karena Kaltara dari dulu ini tidak pernah punya bioskop. Iya, Pak. Saya pernah waktu masih Wakapolda, ini bisa masuk rekor muri. Nonton film di Balikpapan itu sangat mahal. Karena pesawat pulang pergi sudah berapa? Betul. Kita nginap di hotel minimal 1 malam. Tiketnya hanya 20.000 mungkin. Tetapi biaya untuk ke sana cukup mahal. Dan ini merupakan nonton film yang termahal di dunia. Apa ya waktu itu Pak? Ada film yang apa ya? Transformer ya? Ya. Transformer ya? Oh ya, jadi cuma harus mengeluarkan sedemikian rupa untuk nonton di bioskop. Jadi Tribuners nih sesuai dengan janjinya Bapak, sebentar lagi katanya sebentar lagi insyaallah Kaltara akan punya bioskop. Dan saya juga berupaya untuk menarik kawan-kawan saya yang punya modal untuk membangun sinema di Bulungan. Luar biasa. Jadi bukan hanya di Tarakan saja, tapi insyaallah juga di Bulungan, sehingga masyarakat juga sudah bisa menikmati yang namanya menonton film itu ya. Selama ini mungkin menonton film di HP, betul, ya kan? Pak. Kemudian di TV dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mudah-mudahan tidak terlalu lama beberapa kawan saya akan masuk ke sini untuk membangun itu. Iya. Nah ini juga Pak salah satu yang membuat Gubernur kita ini punya ciri khas dan sangat dikagumi itu adalah hubungan harmonis yang terbangun dengan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kira-kira Bapak ada nggak tips ya untuk cara merawat hubungan yang baik antara kepala daerah, gubernurnya dan wakil gubernurnya. Jadi bisa menjadi contoh juga untuk daerah lain bahwa harmonisasi pemimpin daerah di Kalimantan Utara itu seperti ini loh. Jadi kalau harmonisasi itu bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, ya. Kemudian ada hal-hal yang perlu kita bicarakan berdua, kita putuskan bersama, tidak mengambil kebijakan individual, ya, keputusan sendiri, tetapi tetap saya melaksanakan komunikasi dengan wakil saya, dan saya sampaikan kepada wakil saya, jangan terlalu terpengaruh dengan media sosial yang ingin memecah belah, betul, Bapak. Yang ingin memecah belah keharmonisan yang sudah kita bangun ini. Ya, banyak upaya-upaya pihak ketiga
ya, yang berupaya bagaimana saya dan Pak Wagub ini bisa clash, bisa bentrok, ya. Tapi alhamdulillah bahwa kami sampai saat ini pun masih selalu harmonis dalam tugas, dan tugas Wagub juga dilaksanakan dengan baik. Masalah supervisi, kemudian kontrol di lapangan, kegiatan-kegiatan kita sesuai dengan tugas pokoknya. Betul, ya, dan saya juga tidak ego, Wagub tidak boleh begini, Wagub tidak boleh begini, tidak boleh. Ya. Nah Pak, terkait aktivitas yang super padat dari Bapak, mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat khusus yang bisa dibagi kepada Tribuners yang mungkin menyaksikan kegiatan ini. Bagaimana sih cara seorang Gubernur Zainal Paliwang untuk tetap menjaga vitalitasnya di usia yang sekarang, kemudian dengan aktivitas yang mungkin dari pagi dari malam tidurnya jam berapa, tapi esok paginya bisa tetap fit, bahkan menghadiri banyak sekali rentetan undangan. Yang pertama adalah selalu berpikiran positif. Ya, positive thinking terhadap apa yang kita selalu lihat, selalu dengar. Ya. Kemudian tidak boleh kita terlalu memikirkan orang yang bukan menjadi porsi saya gitu loh. Gitu. Menguras tenaga aja tuh, menguras pikiran. Saya satu malam itu hanya tidur itu 2-3 jam. Luar biasa, Bapak. Ya. Dan saya memang tidak pernah tidur cepat. Paling di atas jam 2 baru saya bisa baring-baring, itu bisa lelap. Dan saya bersyukur kalau naik pesawat itu pasti tidur. Saya manfaatkan. Iya, betul. Saya manfaatkan untuk tidur di pesawat. Dan untuk kenapa saya selalu terlihat fit dalam setiap kegiatan, ya karena itu harus rajin olahraga. Ya betul, rajin olahraga. Rajin olahraga. Nah, mungkin dari Ibu, Pak, misalnya ada tips-tips khusus dari Ibu diberikan, misalnya Bapak harus rajin minum jamu misalnya, atau perawatan atau treatment khusus dari Ibu gimana? Ibu hanya selalu mengingatkan untuk waktu untuk istirahat. Waktu itu istirahat, ya. Berarti itu tapi kalau namanya jamu, vitamin, saya lakukan minum vitamin saat COVID saja. Itu pasti vitamin C sama D. Itu saat COVID. Tetapi saat sekarang ini alhamdulillah saya hanya makan seperti biasa. Porsi makan juga tidak banyak. Kemudian yang penting bagaimana gizi yang masuk ke tubuh ini imbang dengan tenaga yang keluar. Iya, karena seorang pemimpin atau kepala daerah itu salah satu hal mutlak yang harus dimiliki adalah menjaga kesehatan pastinya biar bisa melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai seorang kepala daerah, betul kan Pak? Nah Pak, ini saya agak sedikit tertarik dengan makna filosofi Kaltara di Hati Pak. Nah, selama ini kita hanya biasanya kalau disuruh pose, ayo pose Kaltara di Hati. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih filosofi dari Kaltara di Hati itu Pak? Kaltara di Hati begini, seperti lagu Mars Kaltara, ya ada satu bait, dimanapun kita berada, hatiku tetap di Kaltara. Ya kan, dimanapun kita berada, tapi hati kita ini harus tetap ada di Kaltara. Kemudian saat itu saya habis sidang paripurna, saya berpikir tumbuh ide di situ, muncul ide saya. Kita kok foto hanya begini-begini terus. Seperti ini Pak ya. Kalau seperti Polri kan begini, presisi, kemudian Jasara Harja begini, ya. Masing-masing punya penampilan foto yang sudah ikonik. Jadi saya ciptalah saat itu. Ya, seperti ini Pak. Kaltara di Hati. Kaltara di hati itu ada singkatannya. Di hati itu D-nya itu damai. I-nya indah. H-nya harmonis. A-nya aman. T-nya tertib. I-nya inovasi. Nah, itu Tribuners. Jadi kalau sudah disuruh Kaltara di Hati,
filosofinya seperti yang Bapak sampaikan Nah. tadi, punya makna yang sangat mendalam ya, Ya. bagaimana kemanapun kita pergi, rumah kita tetap Di di Kaltara. Kaltara, seperti Jadi itu. kita dimanapun berada, Kaltara selalu di hati. Betul. Sehingga saya singkat, Kaltara, Kaltara di di hati. hati. Nah. Ini saya baru tahu juga ini Pak, kalau Anda tidak kita melakukan sharing seperti ini, kita baru tahu juga bahwa ternyata memang ada makna filosofi khusus daripada salam itu sendiri. Nah Pak, menyinggung lagi kembali terkait program, nah kira-kira apa mimpi-mimpi seorang Zainal Paliwang yang sampai hari ini untuk Kaltara kira-kira belum terwujud dan akan diwujudkan? Sebenarnya mimpi itu banyak. Ya, Mimpi itu banyak. Dan target itu saya usahakan untuk menyelesaikan semua. Ya. Hanya menjadi kendala adalah anggaran kita. Anggaran kita sangat terbatas. Dan kita tahu mulai tahun 2019, 2020, 2021 itu APBD turun terus. Ya, jadi 2009 jadi 2,9, 2,6, kemudian 2,3 gitu. Nah, sekarang saya untuk berusaha meningkatkan PAD dengan membentuk tim percepatan pembangunan. Dan saya minta kepada tim percepatan pembangunan ini yang harus bekerja keras bagaimana supaya bisa menarik anggaran yang ada dari pusat. Karena kalau mengandalkan anggaran daerah sendiri kita tidak mampu. Terutama misalnya dalam hal membangun infrastruktur, ya saudara-saudara kita di Krayan, ya kita bisa bayangkan kemahalan bahan pokok, ya. Nah, kalau Malino Krayan ini bisa tembus walaupun tidak sehalus jalan di Jawa, jalan di Sumatera, yang penting fungsional. Fungsional, bisa dilalui sehingga bisa membawa kebutuhan masyarakat rakyat kami di Krayan. Gitu. Itu cita-cita saya yang utama supaya ini bisa tembus. Kemudian jalan dari sini ke Tanah Kuning itu harus bisa. Ya walaupun tidak semulus jalan tol, tapi minimal lubang-lubang itu sudah tidak ada nantinya. Ya. Banyak yang saya mau buat. Alhamdulillah tahun ini kita sudah akan membangun gedung DPRD ya yang selama 9 tahun hanya meminjam gedung wanita Kabupaten Bulungan. Insya Allah tahun 2023 rumah jabatan Gubernur Wagub kita akan buat juga sehingga apa yang kita pinjam di kabupaten kita akan kembalikan. Gitu. Nah Pak, ini kan saya cukup aktif juga mengikuti media-media sosial Bapak yang diorganize oleh tim. Bapak ini sangat lekat dengan generasi milenial Pak. Jadi saya lihat di mana ada komunitas, di situ Bapak hadir. Di mana ada kegiatan-kegiatan milenial, di situ juga Bapak hadir. Kira-kira kalau untuk Kaltara sendiri program untuk pemberdayaan generasi milenial ini apa-apa saja Pak dari Kaltara? Jadi banyak yang atau kepemudaan. Ya, kepemudaan ya. Seperti kemarin ini untuk menghimpun semua pemuda berbagai etnis, kita buat suatu wadah yang bisa mereka sebagai tempat menyampaikan aspirasi di situ. Kemudian saya ingin bagaimana milenial ini punya prestasi di bidang olahraga maupun di bidang kesenian. Makanya kemarin bulan lalu atau 2 bulan lalu saya membentuk Dewan Kesenian Kaltara. Nah, ini nanti dalam hal bagaimana kita mengangkat kebudayaan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Utara. Saya mau bekerja dengan Dewan Kesenian ini yang nantinya setiap bulan mungkin akan mengadakan pekan seni pekan budaya. Ya sehingga ini bisa bertahan gitu loh. Kalau bukan milenial yang mencoba untuk mempertahankan siapa lagi? Ya,
Masa setiap ada misalnya acara kesenian, Iya. apa kok orang-orang tua yang muncul? Betul Pak. Kan malu. Milenial ini kemana? Gitu. Jadi kita dorong untuk milenial juga selalu bagaimana bisa mengangkat budaya-budaya yang ada di sini. Kemudian potensi kita anak-anak milenial sangat hebat, ya, sangat hebat potensinya. Hanya bagaimana kita mengakomodir mereka supaya menjadi suatu prestasi. Nah, dengan prestasi kan otomatis ini kita bisa angkat sampai di tingkat nasional, mudah-mudahan internasional. Bibit-bibit kepemudaan itu Betul. tadi dan bibit-bibit milenial. Nah Pak, mungkin sebelum kita menutup untuk bincang santai kita kali ini, saya mungkin ingin menanyakan bagaimana menyambut tahun politik 2024 Pak. Ada persiapan Pak untuk tahun politik 2024 mendatang? Kalau saya Khususnya di kontestasi politik nanti Pak. Kalau saya belum berpikir ke sana. Yang saya pikir sekarang ini bagaimana apa yang sudah saya programkan itu bisa tercapai dulu. Ya. Saya bisa laksanakan dulu, bisa selesai, walaupun selesai tidak 100%. Karena harus diingat bahwa hasil Pilkada 2020 yang saya dilantik 2021 Iya, betul. itu tidak sampai 5 tahun. Iya. Ya, tidak sampai 5 tahun, hanya 3,5 tahun. Ada tersisa 1,5 tahun. Dan 1,5 tahun ini kalau dibuat suatu kegiatan sudah berapa? Transisi waktunya Ya, itu Pak itu. ya. Jadi sehingga walaupun tidak 100% selesai, jadi janji-janji politik yang lalu bisa saya selesaikan minimal 80%. Begitu. Jadi saya selalu berupaya bagaimana ada perubahan, dan dibanding dengan tahun 2020 dengan 2021 yang masa kepemimpinan saya itu ada penambahan aset, penambahan aset sampai 200 miliar dibanding dengan 2020. Ada peningkatan 3,9%. Kemudian kita juga meningkat dana yang siap pakai juga sudah cukup banyak untuk kita membangun Kaltara ini. Yang penting kita bersama-sama bersinergi, ya, vertikal, inisiasi vertikal, kemudian komponen-komponen masyarakat, kemudian milenial bersinergi bersama pemerintah untuk bagaimana Kaltara ini bisa berubah, maju, dan insya Allah masyarakatnya sejahtera. Ya. Baik, itu tadi bincang santai kita dengan Bapak Gubernur yang sangat banyak memberikan kita sebuah peluang-peluang dan kisi-kisi pembangunan tentunya ke depan, bagaimana Provinsi Kalimantan Utara itu punya banyak potensi yang bisa kita kembangkan dan dilirik oleh masyarakat dari luar. Dan tadi banyak sekali juga dibagikan tips-tips oleh Bapak Gubernur tentang gimana cara menjaga kesehatan, yang saya yakin Tribuners di rumah itu sangat bermanfaat pastinya, apalagi langsung dibagikan oleh orang yang memang punya kegiatan super padat sebagai seorang kepala daerah. Mungkin sebelum kita menutup talk show ini, saya akan meminta sedikit closing statement dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tentang seperti apa harapannya untuk Provinsi Kalimantan Utara ke depannya, Pak. Closing statement-nya. Ya, jadi harapan saya ke depan, Kaltara ini memiliki kota yang indah, kota yang indah, kemudian memiliki bandara yang baru, memiliki pelabuhan-pelabuhan yang baru, dan salah satu yang penting adalah bagaimana kita tetap mengangkat kearifan lokal. Ya, masalah penggunaan batik Kaltara, jangan lupa untuk selalu kita gunakan simbol-simbol kedaerahan, kearifan lokal selalu kita gunakan. Nah, seperti saya pakai ini singal. Ini saya masuk mall, yang ngopi di Jakarta. Pakai itu, Pak, ya. Kemudian jalan dimanapun saya di Jakarta, di pesawat pun, di bandara pun,
Singal ini tidak pernah lepas dari kepala saya. Ya, sehingga orang tahu, oh kalau yang pakai singal itu pasti Gubernur Kaltara tuh. Gitu. Jadi ada ikoniknya Ya, tersendiri. itu. Seperti itu Pak ya. Nah, Ya baik. ya, terima saya harapkan kasih. juga masyarakat selalu menjaga kesehatan, Ya. selalu menjaga kekompakan, harmonis, rukun dalam berkehidupan di Kalimantan Utara. Ya baik, itu tadi potongan petua yang tentu saja sangat kita butuhkan sebagai masyarakat Kalimantan Utara untuk sama-sama menjaga kedamaian kita di provinsi tercinta ini, dan tentu saja seperti tadi kata beliau, kemanapun kita pergi, Kaltara adalah rumah kita, Kaltara di hati. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya, talk show selanjutnya, tentu saja dengan narasumber yang baru juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.